Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sport lovers. Nah, senang sekali tentunya saya Jabal Rahmat kembali menjumpai kalian semua di Sport 55 untuk edisi hari ini. Nah, seperti biasa, sebentar kita akan membahas terkait dengan beberapa pertandingan-pertandingan, baik itu sepak bola dan juga sedikit kita akan membahas terkait dengan Thomas dan Uber Cup yang akan bertanding beberapa saat nanti. Ya, jadi tentunya kita akan sedikit mengulas ya. Yang pertama mungkin di segmen awal ini kita akan sedikit mengulas terkait dengan hasil pertandingan yang sudah dilakoni oleh tim Garuda Indonesia ya, tim kebanggaan kita di playoff kualifikasi Piala Asia yang mungkin kebanyakan para pecinta sport lovers di luar sana sudah menyaksikan bagaimana strategi yang diturunkan oleh sang pelatih timnas kita. Dan untuk membahas ini saya tentunya tidak sendiri. Saya selalu ditemani oleh partner saya Bung Fahmi. Halo Bung, Halo Bung, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah selalu baik Bung. Alhamdulillah. Oke, baik Bung Fahmi, untuk di segmen awal ini kita akan sedikit membahas dulu terkait dengan hasil pertandingan yang sudah dilakoni oleh timnas Indonesia. Ya, Ya, yang tentunya kalau kita lihat sedikit memberikan harapan ya. ya, Meskipun kemenangannya cukup tipis gitu ya, tapi ya setidaknya kalau kita lihat dari ball position dan lain sebagainya, Indonesia masih unggul. Nah, mungkin ini sedikit kita akan bahas Bung Fahmi terkait dengan strategi yang diturunkan oleh Sinteyong, ya, sang pelatih dari timnas Indonesia. Apakah menurut Bung Fahmi sendiri atau dari analisa Bung Fahmi setelah melihat pertandingan kemarin itu, apakah memang ini sudah bisa dikatakan adalah skuad terbaik yang dimiliki Indonesia pada saat ini? Kalau saya rasa sudah Bung dengan ada beberapa perubahan di laga kemarin yang diturunkan oleh Sintayong. Ada 3 pemain kalau saya tidak salah, pemain baru yang langsung dijadikan starter Ya, di laga tadi malam, yaitu ada Diki Kambuaya, iya. terus Miftah Sani, dengan yang ketiga adalah eh, siapa yang mencetak gol ini Bung? Saya agak lupa namanya. Oh, yang pemain muda juga ya? Iya, pemain muda juga Oke. yang terpaksa ditarik keluar. Oke. Oke, dan kalau misalnya kita lihat memang masih ada juga beberapa pemainnya yang belum sempat bergabung ya, kayak Iya, Witan Sulaiman. Kalau saya lihat atau saya baca juga di beberapa portal media olahraga, katanya dia masih terhalang oleh penerbangan yang ini ya, yang artinya ada sedikit kendala begitu, tapi mungkin dia akan bergabung di pertandingan selanjutnya. Nah, kalau misalnya dilihat Bung Fahmi dari peluang timnas Indonesia untuk lolos di playoff ini, apakah cukup besar melihat dari beberapa saingan-saingan dia, salah satunya Cina Taipei? dari kalau peluang Indonesia masih sangat terbuka lebar. Mhm. Cuma ini saya rasa masih sangat berat bagi Indonesia karena ini sistem bermain dua leg, Bung. Oke. Gol tandang juga berpengaruh Mhm. karena biar bagaimana timnas kita hanya menang tipis 2-1. Iya. Hasil seri di leg kedua sudah bisa mengantarkan timnas kita, tetapi eh, kita tidak bisa memungkiri bahwasanya Cina Taipei pasti akan mengambil inisiatif di leg kedua untuk bisa minimal memperpanjang sampai lebih dari 90 menit. Oke, dan kalau misalnya memang kita lihat selisih gol dari kedua negara ini memang masih sangat tipis ya. Ya, 2-1 gitu. Jadi memang masih besar peluang untuk China Taipei membalikkan keadaan. Tapi tentunya pasti Sintayong dan juga para pemain timnas tidak akan apa ya? Artinya tidak akan melewatkan kesempatan ini karena berhubung di leg pertama sudah menang, otomatis pasti di leg kedua dia harus pertahankan kemenangan itu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat Bung Fahmi ya, terkait dengan line up yang bakal diturunkan di leg kedua oleh Sintayong. Apakah menurut Bung Fahmi tidak ada perbedaan yang signifikan dengan line up di leg pertama atau seperti apa nih? Atau bahkan akan merombak begitu pemainnya di leg kedua nanti? leg kedua kemungkinan besar masih sama, tergantung dari siapa yang akan bertanding. Apalagi semalam ada yang cedera, Bung, terpaksa Heeh. habis mencetak gol. Ramai ini yang habis mencetak gol, dia terpaksa harus dari keluar karena cedera. Cedera gitu ya? Jadi kemungkinan belum diketahui sampai sejauh mana hasil pemeriksaan tim medis. Heeh. Kita masih menunggu apakah dia bisa bertanding di leg kedua ataukah tidak.
Tetapi walaupun nanti misalnya pemain ini tidak bisa bertanding, dia masih bisa bermain, masih ada pelapis yang sepadan seperti Egy Maulana Fikri yang semalam ikut ini walaupun Oke. tidak mencetak gol. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa timnas Indonesia masih mempunyai beberapa pemain ya, pemain yang artinya bisa memberikan lapisan terbaik begitu ya untuk starting 11 yang mungkin diturunkan dan tentunya pelapisnya ini pun tidak kalah hebatnya begitu terkait dengan skill karena kalau kita lihat memang kalau pemain-pemain yang diandalkan oleh Sintayong saat ini itu perpaduan antara pemain senior dan muda juga ya karena kalau misalnya saya perhatikan di laga di pertandingan yang sebelumnya itu dia lebih menjagokan tim yang muda-muda gitu. Tapi mungkin ini dia lihat bahwa performa dari para pemain senior pun ada juga yang bisa diandalkan sehingga dia memix gitu ya. Pengalaman-pengalaman dari para pemain senior dengan pemain-pemain muda yang dimiliki oleh Indonesia. Oke, baik Bung Fahmi kalau misalnya dilihat dari skor ya. Ini kita sedikit memberikan gambaran juga untuk para pecinta sport lovers di luar sana. Kira-kira untuk di leg kedua nanti, menurut Bung Fahmi, skornya kira-kira berapa nih, Bung? Skor kayak kemarin saya prediksikan 4-0 sebelum 4-0 untuk pertandingan Indonesia. leg pertama 4-0 prediksi saya. Dengan kemarin banyaknya peluang yang gagal dikonversikan jadi gol, Bung hanya 2 yang masuk. Iya. Di leg kedua kemungkinan besar bisa jadi gol banyak akan tercipta bagi kubu Indonesia ya? Tetapi kalau memaksimalkan betul peluang yang ada. Karena beberapa bola peluang emas kalau saya sebut begitu karena bola rebound sempat terjadi di pertahanan Cina Taipei tadi malam yang mengakibatkan beberapa peluang terbuang sia-sia. Seandainya itu bisa jadi gol maka saya yakin bisa 3-4-0 bisa lebih dari itu ya. Bisa lebih dari ya, itu. Tapi ya setidaknya meskipun mungkin banyak peluang tapi baru 2 nih yang bisa terkonversi ya jadi gol. Tapi ya setidaknya ini juga mungkin bisa menjadi evaluasi untuk Sintayong dan juga para striker yang dimiliki begitu ya supaya nantinya bisa lebih memanfaatkan lagi peluang yang ada. Artinya tidak disia-siakan seperti itu. Oke baik Bung Fahmi, sebentar kita di segmen kedua akan sedikit membahas soal UEFA Cup ya. Dan di segmen akhir mungkin kita akan sedikit membahas terkait dengan bagaimana nih persiapan para pemain-pemain badminton kita untuk menghadapi Thomas dan Uber Cup nanti. Nanti kita akan bahas itu di segmen ketiga. Maka dari itu para sport lovers jangan kemana-mana karena sebentar kita akan mengulas lagi terkait dengan UEFA Cup dan juga Thomas dan Uber Cup di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana.